Yayasan Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah kedatangan Ustaz Amang gitu ya, Kiai Haji Ustaz Amang sebagai anggota DPD RI sekaligus secara pribadi beliau guru anak pribadi ya. Orang tua itu ada orang tua biologis, ada orang tua biologis atau juga guru dalam dakwah gitu ya. Alhamdulillah dalam beberapa waktu belakang masjid Allah anak sering minta koordinasi atau juga minta tausiah dari beliau gitu, dan atas izin Allah alhamdulillah rumah keluarga kehadiran beliau semoga turun keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, sebelum berlanjut bahwa hari ini juga menjadi masih momen lebaran, maka anak pribadi juga sekaligus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ustaz alhamdulillah di sini hadir sebetulnya selain pengurus yayasan dan keluarga ya, ada mengundang Pak Ahmad di sini dapil perwakilan, termasuk ini sekarang lagi kades itu nomor 5 nih desa ini. Doanya semoga itu izin Allah menjadi kemaslahatan untuk dakwah di lingkungan sini. Beliau juga kemarin kades gitu ya, tertunda gitu dia untuk jadi kepala desa gitu. Mudah-mudahan lama waktu dekat desa ini termasuk Pasir Baru insyaallah untuk selanjutnya kubu sekarang udah kubu tokoh masyarakat di kampung di Pasir Baru ini, dan beberapa ini rekan binaan santri Kadakang Hafid binaan pengurus DPC Pak Sopadi Pak Budi dari Kumia hadir. Alhamdulillah gitu ya untuk menyambut Ustaz kedatangan di sini. Alhamdulillah sekali lagi kehadirannya sebelumnya semoga pesan kader beliau minta tausiah tadi ya, arahan terutama tentang bagaimana untuk kami gitu di sini ya yang mau berkiprah di masyarakat, keluarga masyarakat ataupun juga di pemberdayaan yang ada terutama di desa-desa gitu ya, atas misi dakwah gitu ya, karena kita menginginkan atas izin dakwah perubahan-perubahan yang tadinya loyo jadi kerja keras gitu ya, yang tadinya ahli maksiat mungkin jadi ahli ibadah gitu dengan dakwah, kemudian menjadi yang tadinya pelit jadi dermawan dengan dakwah Islam gitu ya, yang tadinya perpecahan jadi bersatu gitu dengan adanya dakwah Islam gitu ya, kemudian yang tadinya tidak produktif menjadi produktif gitu. Semua hal itu atas perubahan izin Allah dan juga atas dakwah gitu ya. Ikhwan fillah gitu. Mungkin yang kedua sekaligus kita tahu saudara kita di Palestina hari ini sangat santor banget gitu ya. Semua bergerak, ada berdonasi dengan kemampuan masing-masing sangat banyak gitu. Tentu kita hari ini juga harus kontribusi mudah-mudahan ya dengan hal ini. Itu tadi. Kemudian yang ketiga terakhir mungkin sebagai informasi di sini yayasan termasuk anak pribadi dan juga beberapa rekan dalam pemberdayaan desa masa pandemi ini ada beberapa, pertama di bidang pendidikan mendirikan rumah belajar, kemudian kita di bidang ekonomi itu ada satu sektor gitu, agrowisata ini, agrobisnis tadi ya. Agrobisnis ke agrowisata. Inginnya ke depan itu mengcover semua kepentingan dakwah di sini. Yang baru terrealisasi pertama adalah budaya perikanan, yang kedua perikanan budaya lele gurame tadi, baru sedikit ya. Yang kedua adalah PAM peternakan maggot terintegrasi dengan ayam. Ayam baru 900 ekor, kemarin baru 7 kintal lebih keluar ya, udah panen Ramadan kemarin insya Allah. Memang omset baru sedikit, 30 juta kurang sedikit untuk untuk ayam. Jadi cobalah pertama. Marginnya berapa? Kemarin itu sekitar 6 jutaan. Itu kehitung gagal. Bersih gitu ya. Bersih kan. Itu kehitung gagal karena mentor yang di Jawa itu anak harusnya 13 juta. Harus 13 juta karena mungkin maggot kemarin kena musibah
pakai semprot antivirus ayam gitu ya, maggot tuh kena, jadi pada mati sebagian. Nah, sehingga itu kayaknya pertama sangat belajar dia, sangat belajar gitu. Mudah-mudahan dari hasil agrobisnis itu ingin mengcover biaya majelis taklim Pekanan di lingkungan Pasiwaru atau juga sekitarnya, kemudian mengcover biaya pembinaan tadi ya, atau juga DPRA termasuk nanti ke DPC. Jadi kita ingin mandiri dari sini. Alhamdulillah sudah disupport pertama dari Telkomsel, CSR-nya ada tadi. Itu masuk gitu, kemudian dari Rumah Zakat gitu ya, paling dari yang lain gitu. Alhamdulillah tadi beberapa kayak di Malaysia ada Al-Quran kemarin kan 500 gitu ya. Ke sini kita bagaimana ingin integrasikan tadi dengan agenda dakwah di desa sebagai penopang untuk kemaslahatan tadi. Kita ingin kehadiran kita itu memberikan maslahat karena ini ada perubahan yang lebih baik untuk keberkahan gitu ya. Terutama bangsa ini gitu menjadi semakin maju gitu ya. Ini terutama tanah kelahiran pribadi gitu. Kemudian di sini juga sama, kalau bukan sama kita siapa lagi. Kita menginginkan yang tersibgo dengan dakwah ini tadi ada perbaikan atas izin Allah insyaallah gitu ya, semuanya. Nah, hal itu ingin dikuatkan oleh Ustaz gitu. Tanpa penguatan saya kira tidak akan ada kemaslahatan dan juga perkembangan yang lebih baik gitu. Insya Allah gitu, dengan tantangannya ada ya Pak Sukma gitu ya, Insya Allah sudah ada nomor 5, nomor ganjil. Insya Allah baik gitu ya. Dan juga yang Limbangan Timur juga lagi ya, Limbangan Timur ya, Insya Allah katanya nih Pak Nurul sudah ini. Oh iya, hidroponik lagi dirintis kan, kebun gigi sudah jalan, panen ini sudah dibagikan, penerimanya ada sekitar 15 orang. Tetapi kita ingin lanjut bukan hanya kebun gigi konvensional yang pakai tanah ke hidroponik gitu. Ada yang sudah berjalan di Limbangan Timur gitu. Mudah-mudahan beliau siap menjadi pembimbing. Ke depan jadi sektor di desa di wilayah ini ana riset, bukan riset, semacam riset kecil gitu. Yang paling cocok sejauh ini adalah sektor peternakan gitu. Kalau pertanian itu nggak cocok kecuali hidroponik gitu. Nah, karena lahannya sangat sempit, tanahnya juga berbeda seperti di Cikajang gitu ya. Hidroponik lebih visible sejauh ini, tapi memang belum dibuktikan lah itu secara implementasi. Mudah-mudahan tahun depan targetnya si PAM ini gitu ya, ayamnya pas Ramadan depan tuh ingin 5.000 gitu, ingin 5.000. Ada di Paita kandang ayam ada ya di sana kosong gitu, itu bisa dipakai pas 3.000 gitu ya. Jadi 5.000 itu memungkinkan bisa omset minimal 50 juta pas Ramadan, karena Ramadan itu momen sangat penting untuk pengeluaran ayam kampung. Jadi parebut bandar kita Jakarta kadieu teh, jadi anu di Tasik anu kadieu jadi rada tos mihelaannya tos kadieu mobil. Itu peluang momen Ramadan untuk ayam kampung lah. Izin Allah mudah-mudahan sejauh ini Anda temukan itu mudah-mudahan potensi bagi pemberdayaan di lingkungan sini insyaallah gitu. Alam gitu tadi untuk mukadimah dari Ana. Untuk selanjutnya minta arahan gitu. Bagaimana khususnya pemberdayaan di desa-desa lingkungan sini. Padahal untuk lebih berkah apa jadi kita buka cari dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin kita disilakan. Sebuah komunitas atau sebuah kabilah atau suatu bangsa yang namanya Palestina, bagian dari bangsa Arab. Karena ini juga sudah mulai terjadi perang opini yang dahsyat ya, salah satu tokoh katakanlah ulama muda cerdas di Imarat itu sekarang sudah bahasanya dia bersama dengan Israel, padahal luar biasa hafalan Qurannya, tapi nggak tahu hafal Quran. Tapi yang jelas dia seorang ulama muda yang sangat luar biasa, dan dengan sangat lantangnya dia mengatakan apa salahnya Yahudi, apa salahnya Israel tidak pernah membuat pecahan di negeri kita, katakanlah di Arab. Israel tidak pernah atau Yahudi tidak pernah
apa itu membuat di sekitar kita konflik, dia tidak pernah membombardir negara kita masing-masing. Apa salahnya Israel? Apa salahnya Yahudi? Jadi seakan-akan dia menutup informasi dan pengetahuannya sendiri selama ini bahwa semua persoalan bangsa-bangsa di dunia itu tidak lepas dari persoalan Yahudi. Salah satunya misalkan dengan kekuasaannya Rothschild ya, yang menguasai sistem keuangan dunia. Rothschild itu kan adalah jelas-jelas sebagian dari Yahudi Zionisme atau Zionisme Yahudi, karena kalau saya bahasakan sekarang Zionisme itu tidak hanya Yahudi tapi juga Nasrani. Jadi Zionisme sekarang kita bisa lihat kenapa orang Nasrani begitu kuat membela Yahudi, padahal Yerusalem itu adalah kalau doa dan bahasanya para tokoh-tokoh di Arab, urusan Baitul Maqdis itu ya baik urusan Muslim dan Masehi gitu. Sebenarnya urusan Muslim dan Kristen, apalagi Baitul Laham atau Bethlehem itu sendiri itu merupakan tempat kelahirannya Nabiullah Isa alaihissalam yang seharusnya dimuliakan. Belum lagi kalau bicara dengan fakta, nanti mungkin Kang Arif bisa buka sebuah film cukup monumental, boleh diputar di sini sebagai wawasan. Judulnya Marching to Zion, sebuah perjalanan menuju Zion ya. Itu di situ jelas sekali bagaimana ada proses ya pendekatan Yahudi terhadap kaum Nasrani yang oleh para pendeta Nasrani. Dalam film itu diungkapkan betapa mereka sendiri sebenarnya sudah sangat marah gitu, bahkan Yahudi telah memanipulasi di dalam kitab suci mereka Talmud misalkan menuduh bahwa Isa itu anak seorang pelacur. Itu sangat jelas yaitu Maryam dianggap seorang pelacur oleh mereka dan seterusnya. Itu saja sudah menyakiti keyakinan mereka seharusnya. Tetapi hari ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen dan Masihi sendiri malah membela Yahudi. Ini jelas merupakan kemenangan ya, perang pemikiran atau opini ya, termasuk tadi salah seorang Syekh yang sekarang cukup sedang dikritik oleh banyak kalangan, dia namanya Dr. Wasim Yusuf. Mungkin kenal Dr. Wasim Yusuf, itu seorang ulama muda yang ada di Emirat belakangan. Ya terlepas dia kena pengaruh apa dan lain sebagainya, jelas ada indikator dia terima uang sekitar $500,000 dan sebagainya. Kalau itu sih gak usah kita hitung, yang paling penting adalah pemikirannya itu sendiri. Nah, begitu halnya dengan kita. Di sini juga kita sudah mulai banyak berhadapan dengan orang-orang yang pro Israel, dan di YouTube juga bisa kita buka bagaimana pendukung-pendukung Israel itu sangat-sangat banyak. Saya yakin mereka bukan orang Yahudi sementara ini atau orang Israel, tetapi mereka adalah orang-orang Nasrani yang tidak memahami peta sejarah. Seharusnya mereka berpihak kepada siapa. Jangan berpikir tentang orang Palestina-nya lah, tapi berpikirlah tentang tempat suci mereka yang namanya Baitul Laham atau Bethlehem itu. Tempat suci mereka adalah tempat di mana Nabi Isa, kalau dalam bahasa mereka adalah Tuhan mereka dilahirkan, katakanlah. Tentu subhanallah, maha suci Engkau dari semua klaim seperti itu. Jadi perang pemikiran ini sudah luar biasa ya, dan sangat kuat sekali. Tentu bagi kita yang punya internet atau video, dan begitu mudah kita bisa menonton video melalui internet atau melalui YouTube dan sebagainya, itu akan sangat-sangat mungkin kita juga terjebak oleh pemikiran. Kita pun di grup, kadang-kadang saya di grup alumni Cipasung Tasikmalaya ya, teman-teman juga sudah mulailah berpikir kenapa sih kita menjelek-jelekkan Israel. Israel itu kan nama lain dari Nabiullah Yakub ya misalkan. Iya betul, Israel itu nama lain dari Nabiullah Yakub. Cuman sekarang Israel itu dijadikan nama oleh sebuah negara yang namanya negara Israel.
Dan itu biasa orang Yahudi mengambil nama dari nama-nama besar menjadi sebuah negara mereka juga. Kita tidak pernah menamakan negara kita atau negara manapun sebagai negara Muhammad. Misalkan dulu negara Madinah Munawwarah itu sebagai negara Muhammad, gak pernah. Tapi mereka bisa menamakannya sebuah negara juga dengan negara Israel itu sudah biasa mereka. Tetapi jangan kejebak dengan apa arti sebuah nama. Di sini kita muliakan siapa Israel yang sebenarnya, yaitu Nabiullah Yakub, ayahanda daripada Bani Israel. Sedangkan Israel hari ini dalam pengertian sebuah negara tentu punya maksud tersendiri, punya nama tersendiri, punya dimensi tersendiri, kebijakan tersendiri yang berbeda dengan siapa itu Israel yang sebenarnya dahulu, katakanlah Nabiullah Yakub. Bahkan akar keagamaan mereka sendiri sudah tidak lagi nyambung dengan akar sejarah orang tua mereka, apalagi dari Nabiullah Ibrahim, karena mereka seringkali atau selalu memulai ajaran mereka itu sebagai ajaran yang sama-sama diwariskan dari millat Ibrahim atau ajaran Ibrahim alaihissalam. Saya mengajak kepada peta persoalan ini Bapak-bapak sekalian, walaupun kita ada di desa, di kampung apa namanya? Cadas ya, kampung Cadas, Desa Pasirwaru ya. Kita tidak boleh tabu dengan persoalan ini karena era globalisasi sekarang itu sudah sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil dimanapun. Selama internet masuk di situ, kemudian bisa buka internet di situ, apalagi melalui HP dan seterusnya, maka pengaruh globalisasi itu tidak akan bisa dibendung ya. Tentu bicara globalisasi melalui informasi kan dimulai dari persoalan yang terkait dengan opini, pemikiran, pemahaman dan informasi itu sendiri. Itu mulainya dari situ. Mohon maaf, saya sering menyampaikan bahwa iblis sendiri pun kelak di hari kiamat hanya mengakui kemampuan itu. Selain itu dia tidak punya kemampuan. Kemampuan setan itu ketika nanti diprotesnya oleh mereka-mereka, semoga kita dilindungi oleh Allah dari kesesatan setan ini. Kelak setan akan mengatakan begitu, ya, innallaha wa'adakum wa'dal haq, ya, surat Ibrahim ayat 22 sering saya sampaikan. Sesungguhnya Allah itu berjanji pada kalian dengan janji kebenaran. Wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Aku juga janji tapi aku menyalahi janjiku. Ya, terus dia mengatakan maka nali alaikum min sultanin. Aku tidak punya kekuasaan, kewenangan apapun. Tidak punya kemampuan, bahkan kekuasaan, otoritas apapun terhadap kepada siapapun gitu. Illa andautukum, aku hanya bisa mengajak fastajabtum di kalian yang ngikut aku. Makanya kata dia fala talumuni, jangan salahkan saya, jangan caci maki saya, caci saja diri kamu sekalian. Nah, fakta-fakta Quran dan petunjuk Quran tentang hidup sudah sangat jelas. Apa yang bakal terjadi, apa yang sedang terjadi, apalagi yang telah terjadi. Itu menjadi sebuah peta kehidupan dan pembelajaran yang berharga. Karena Quran ketika diturunkan secara sekaligus, ini juga Pak Arif sering saya sampaikan di Ramadan kemarin, terutama di akhir-akhir. Secara sekaligus itu kan sebelum 23 tahun berlangsung akan diturunkan secara bertahap. Tapi sudah sekaligus dari Allahil Mahfuz ke langit dunia. Artinya apa? Artinya Allah sudah punya rencana untuk 23 tahun yang akan datang. Dan tidak ada peristiwa apapun yang meleset dari ayat maupun surah yang akan diturunkan. Selalu. Begitu terjadi peristiwa ini, turun surah. Misalkan turun surah Al-Qadar misalkan. Nah, belajar dari fakta ini bahwa hidup kita dalam rencana Allah selama 23 tahun waktu itu, bahkan tentu sebelumnya juga, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di dunia. Rencana yang sudah disiapkan oleh Allah tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah itu kan sudah dipaparkan pada para malaikat. Terus para malaikat punya opini atau punya semacam pemikiran ya, dengan pemahaman yang dia ketahui bahwa
Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kau jadikan di bumi itu orang yang akan safkud dima, ya, menumpahkan darah dan seterusnya. Nah, tentu Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Iya, mungkin kalian tahu, tapi aku lebih tahu terhadap segala sesuatu yang kalian belum tahu tentang siapa itu manusia. Siapa itu Adam yang akan diturunkan. Jangan dilihat kemungkinan dari sisi itunya seperti yang pernah terjadi pada umat lain atau makhluk lain, katakanlah jin yang lebih dulu dari manusia, katakanlah melakukan tindakan seperti itu. Ya, mungkin itu terjadi, tapi ada kelebihan manusia ketika Allah siapkan manusia itu sebagai khalifah, ya, faiz jalan di muka bumi, sebagai yang katakanlah bukan dalam tanda petik mewakili, tapi lebih kepada menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagai khalifah. Mengelola waktu itu mungkin Nabi Allah Adam baru tingkatannya kisaran sekitar Jazirah Arab waktu itu, ya. Terutama kawasan ya mungkin sekarang dikenal dengan Jabal Rahmah, kemudian kawasan di sekitar itu Allah alam kita tidak tahu. Menurut sebagian ada yang mengatakan diturunkan di India dan sebagainya. Itu buat kita nggak terlalu penting. Yang penting ketika diturunkan Adam alaihissalam, dia suruh mengelola bumi sekitar itu. Sementara apa itu Indonesia, apa itu Amerika dan sebagainya mungkin masih dalam proses pertumbuhan, ya, perkembangan dunia waktu itu. Tapi Nabi Adam sudah mulai mengelola kawasan itu. Nah, baru dia mengelola kawasan bumi sekitar itu dengan anak-anak dan keturunannya, sehingga terjadilah Bani Adam, keturunan Adam, kemudian akhirnya melahirkan dan terus melahirkan kelompok bangsa dan lain sebagainya yang karena nasu umat wahidah, tadinya umat ini umat yang satu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan perjalanan hidup manusia ini karena kita punya konsepnya, punya datanya. Pentingnya kita memahami akar permasalahan sejarah kemanusiaan dalam perspektif Islam. Kenapa? Karena peta ini sudah disalahgunakan, sudah dirombak, sudah dirobah oleh mereka. Bahkan Indonesia saja sedang dalam penanganan persoalan ini. Persoalan bagaimana sejarah Indonesia, terutama perkembangan Muslim. Kalau bahasa Pak Hidayatul Wahid itu ada gerakan menghilangkan jasa ulama, sehingga dia mengingatkan di samping jas merah juga harus ada jas hijau, begitu, ya. Ya, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, itu jas hijau artinya. Kalau jas merah kan jangan sekali-kali tinggalkan atau lupakan jasa sejarahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks ini jelas sekali misalkan bagaimana ketika peran Pak Natsir, kemudian peran terutama Kiai Haji Hadratus Syekh, ya, Hashim Asy'ari itu juga tidak diungkapkan. Kalaupun ada hanya sedikit sekali organisasi setingkat NU Muhammadiyah yang sampai hari ini eksis dan berdiri sebelum komunisme, itu hanya dalam setengah atau satu halaman saja. Sementara bicara komunisme sebagai sebuah organisasi dan kontribusinya ke Indonesia dibahas dalam 2 halaman setengah lebih. Itu juga sama sebagaimana ketika sejarah Islam yang berpuluh-puluh abad di Eropa itu hanya disiapkan dalam sejarah Eropa yang dikaji di sejumlah perkuliahan atau kampus di Eropa itu hanya kisaran 2 atau 3 halaman saja. Ya, padahal sejarah itu sejarah yang berabad-abad lamanya gitu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kita bicara tentang persoalan tadi, termasuk kekinian masalah bagaimana Israel, terutama Yahudi, setelah mereka terusir lebih-lebih dari kota Madinah, saat mereka dilibatkan oleh Nabi SAW untuk membangun kota Madinah dan diikat dengan perjanjian yang disebut dengan Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah. Kemudian mereka satu persatu melanggar, akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian muncul kembali sebagai sebuah kekuatan pada katakanlah sebagai sebuah kekuatan dengan
tanah yang hampir milik mereka sendiri katakanlah, itu kan baru di tahun 1948, perjalanan 1400 tahun itu bukan hal yang sebentar. Berganti organisasi, berganti lembaga, berganti generasi itu bukan sesuatu yang sebentar. Namun demikian watak mereka, karena memang mereka juga bersumber pada ideologi dan ajaran yang dari dulu seperti ini, maka tidak lepas karakter dan watak itu terbentuk. Karena ketika orang Yahudi sekalipun dilahirkan dan dia menjadi Muslim seperti Jadullah, ya Jadullah itu kan cerita di Prancis, yang kemudian difilmkan dia seorang Yahudi sejak kecil akrab dengan seorang penjual di sebuah toko namanya Syekh Ibrahim. Ya Syekh Ibrahim itu dia sering diskusi, silakan dilihat di filmnya juga ada di situ, menarik film-film itu. Sampai akhirnya sejak kecil dia awal-awalnya suka nyuri barang satu gitu, kalau dibelanja diambil satu gitu. Dan Syekh Ibrahim ini syekh dalam pengertian orang tua, bukan syekh dalam pengertian alim, walaupun sebenarnya dia pun alim terhadap Quran itu sendiri. Kemudian akhirnya satu saat dia kemudian lupa tidak mengambil curiannya itu, ya ketika ketemu dengan Syekh Ibrahim, ya dia dengan sangat ini seperti biasalah gitu. Terus Syekh Ibrahim mengingatkan, ada satu yang ketinggalan nggak kamu ambil. Apa kata dia? Coklat yang biasa kamu ambil, ini buat kamu. Oh ya kan, jadi selama ini kamu tahu bahwa saya suka mengambil. Oh iya tahu. Ya. Terus kamu laporkan saya dengan ini, dengan ibunda saya, kan ibundanya juga cukup seorang Yahudi, profesor katanya, dan sangat tegas dia orang. Itu pasti dimarahi luar biasa. Tapi kata Syekh Ibrahim, enggak, saya tidak akan melakukan. Asal kamu tidak kembali mencuri, baik di sini maupun di tempat yang lain. Akhirnya jadi sahabat, seorang anak kecil dengan kakek-kakek bersahabat. Nah si anak ini tumbuh terus. Nah kalau dia ada masalah, suka kembalinya ke Syekh Ibrahim ini. Nah, kalau ada masalah oleh Syekh Ibrahim, tolong ambil peti itu. Dia punya kotak, akhirnya kotak itu terus dibaca. Tolong buka oleh kamu di halaman mana saja. Dia buka secara sporadis terus dibaca. Kurang lebih 2 halaman oleh Syekh Ibrahim terus diterjemahkan. Dia orang Turki, Ibrahim itu. Diterjemahkan maknanya, maksudnya, dan kalau setelah mendapatkan makna dan maksud itu, masalah saya selesai, kata Jad ini. Dan itu berjalan bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya dia dikabarkan bahwa Syekh Ibrahim sudah meninggal dunia, dan dia diwasiati untuk diberikan peti ini atau box buat tamu katanya. Begitu dibuka box itu ternyata itu Quran ya. Dan dia bilang saya ingin tahu apa isi buku ini apa gitu. Akhirnya dia minta sahabatnya orang Tunisia yang bisa bahasa Arab, di Perancis banyak orang Tunisia, kemudian dia bacakan isi kandungannya. Dia terkagum karena dia setiap saya bertanya dan mengadu ada masalah, saya temukan itu di dalam Quran ini, di dalam kitab ini. Hanya dia bilang, bagaimana cara masuk Islam? Gampang sekali, kamu ucapkan 2 kalimat syahadat selesai. Baik, kalau itu langsung dia bersyahadat dan dia kemudian mulai mempelajari Al-Quran, dan akhirnya dia menjadi seorang seorang alim dan berganti nama menjadi Jadullah, dan terakhir ibundanya juga dia wafat tahun 2003 dan dia berhasil mengislamkan jutaan masyarakat yang ada di Afrika, dan tidak kurang dari 6.000 Yahudi juga menjadi Muslim berkat dakwah beliau. Tadi sudah disampaikan betapa dakwah itu seperti itu kan. Ya, mungkin satu saat Bapak dan Ibu sekalian punya anak, punya cucu, nanti dakwah kita dengan dakwah negeri kita ini akan bisa terselamatkan insya Allah ya, dimanapun dengan dakwah. Karena setan juga terus berdakwah setiap hari.
Kan tadi da'autukum, aku ngajak kamu terus kemana-mana. Ya, pada akhirnya ajakan itu direspon manusia. Tapi kalau kita juga mengajak dan kekuatan kita ada di sisi Allah, kemudian kita dibantu oleh malaikat Allah, insya Allah tentu kita lebih yakin lagi bahwa kita akan memenangkan pertarungan ini. Sedikit saya ingin saya akan kembali ke sejarah. Bagaimana awal Israel bisa menduduki Palestina hari ini? Justru dimulai dengan pembelian lahan. Ketika mereka secara kekuatan ekonomi, tokoh-tokoh utama mereka, tadi sudah saya katakan Rothschild dan lain sebagainya, mulai berkuasa dengan kekuatan ekonominya, dan dia mendompleng ke beberapa negara yang kuat waktu itu termasuk Inggris untuk membeli Palestina dari Sultan Abdul Hamid II, dan ternyata tidak berhasil dan sedikit pun tidak akan dijual. Akhirnya dia secara bergerilya membeli lahan itu dari orang-orang Arab yang menduduki atau penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Tolong dicermati langkah itu dengan langkah yang sekarang terjadi di negeri kita. Ya, negeri kita ini terlalu luas, luar biasa memang. Kalaupun ada yang mengatakan ya kalau kita jual 1 juta 2 juta hektar sih belum seberapa gitu ya. Dan sekarang dikuasai oleh sekelompok orang hanya 5 jutaan, itu belum seberapa. Kita masih punya ratusan juta. Jangan gegabah seperti itu berpikirnya. Ya, dahulu juga keberhasilan Israel orang-orang Yahudi membeli tanah itu nggak lebih dari sekitar 10% saja, dan dia banyak membeli kawasan yang jauh dari pemerintahan kota, dan dia membeli kawasan sawahil, itu kawasan pinggiran terutama pinggiran laut di situ dibeli sebagai tempat rekreasi segala macam. Berjalan atau sejalan dengan melemahnya kaum muslimin, apalagi negara-negara yang waktu itu menguasai Palestina juga tidak sempat memperhatikan ujung-ujung dan pinggiran-pinggiran itu satu persatu, maka dalam waktu kurang lebih dari 1800 ke 1900, 100 tahun tidak kurang ya, mereka berhasil menguasai sekitar 10%. Yang akhirnya lebih masif lagi ke sininya, dan begitu mereka mulai mendompleng menduduki tempat mereka, awalnya tempat tinggal mereka, awalnya tempat tinggal mereka yang sudah dibeli dari orang-orang Arab seperti itu, yang akhirnya dengan kekuatan militer mendompleng Inggris waktu itu tahun 1948 pecah perang, mulailah mereka eksis di sana dan mereka mulai memenangkan kawasan itu. Terjadilah apa yang terjadi. Nah, pelajaran apa yang ingin saya sampaikan atau kita perlu pelajari di sini? Hati-hati dengan penjualan lahan tanah kita kepada orang-orang, apalagi kalau orang-orang itu masih orang-orang asing. Justru harus masuk dari pintu itu sekarang. Pintu Pancasila, pintu Undang-Undang Dasar 45. Ya. Dan 2 lagi, pintu NKRI dan pintu kemarin misalkan bagaimana persoalan nasionalisme dan kebangsaan itu sudah kemudian dijadikan sebagai alat, terus alat politik oleh sekelompok orang. Untuk apa? Untuk melakukan screening terhadap orang-orang yang mau dijadikan sebagai pegawai tetap di KPK. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan, TWK, tes wawasan kebangsaan, KPK itu mempertanyakan jilbab. Nah, kalau nanti Anda kerja di sini dan tidak boleh berjilbab, siap. Kok seperti itu pertanyaan? Belum lagi pertanyaan persoalan-persoalan. Kamu sudah usia sekian, kamu belum punya anak juga, atau kamu sudah nikah berapa tahun, kok nggak punya anak? Terus mau nggak kalau saya poligami sekarang? Itu wawasan kebangsaan model apa yang seperti itu? Silakan dibuka di YouTube, itu marak itu. Ya. Bukan persoalan legowo tidak legowo, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat tendensius.
Dan yang membela ini akhirnya siapa? Profesor-profesor yang membela. Udahlah, legowo saja. Bukan persoalan legowo. Ini pertanyaan sangat tidak nasionalis gitu kalau bicara nasionalisme itu. Sangat tendensius terhadap salah satu agama tertentu. Ngurusin persoalan jilbab. Indikator seseorang berkebangsaan itu kalau jilbabnya siap dilepas sesuai dengan keinginan negara. Kalau negara menginginkan ini dilepas, maka semua harus ngelepas. Ini model pemikiran apa? Ini sebuah kemunduran, talaju, takhalluf yang luar biasa, keterbelakangan ini. Dan itu muncul dari siapa? Sekalipun dia muslim. Sama dengan kita sangat tidak setuju dengan ada yang mengatasnamakan muslim terus membunuh orang seenaknya. Karena beda pandangan, beda pendapat. Nah, sekarang yang perlu diingat lagi saya katakan tadi. Perang OPD itu sekarang sudah masuk ke perang nyata. Opininya dibentuk nyata. Diopinikan bahwa muslim itu teroris. Itu dibuat skenario-nya sekelompok orang menjadi teroris. Salah satunya ISIS misalkan. Ajaran manapun dalam Islam nggak kita temukan model hidup ISIS itu nggak ada. Buka turath Islami, buka seluruh warisan keilmuan Islam. Dalam konteks apapun, peradaban apapun. Kalaupun pernah terjadi perang, kita justru yang selalu ada di pihak yang dizalimi. Pembantaian yang dilakukan oleh Tatar misalkan. Itu sangat jelas dalam konteks sejarah. Pernah adakah pembantaian dilakukan oleh Islam? Apalagi termasuk dalam sebuah pertempuran. Apalagi cleansing etnis misalkan. Pembersihan etnis. Itu nggak ada ceritanya. Ya. Dalam sejarah Islam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Disinilah masalah globalisasi. Kita harus menyiapkan diri. Maka dari itu, terus terang saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak, bagaimana kita menguatkan basis masyarakat kita, rumah-rumah kita, rumah tangga kita, rumah-rumah kita, kuatkan ekonominya, terutama komitmen keislamannya, keagamaannya, ya, kembali dekat ke masjid. Anak-anak tidak boleh ada yang nganggur ke depannya. Kita ayo berpikir keras untuk bagaimana menciptakan. Yang pertama tentu pendidikan tadi, sehingga saya sangat mendukung. Tadi ada apa namanya? Rumah belajar. Rumah belajar ini levelnya apa? Untuk SMP SMA enggak? Ada SMA maksimal. Lebih ke PKB yang enggak? PKBM Vokasi. Tapi belum bentuk sekolah formal kan? Baru Iya, PKBM. di PKBM. Untuk paket C, paket B, begitu Bukan belum. hanya ini aja seperti di konsep bimbel. Oke, bimbel. Tapi mereka sekolah di masing-masing karena di sini relatif mudah ya, insya Allah. Sekolah formal. Oh ya, saya mungkin yang pesan. Iya, artinya kualitas itu harus segera dibangun oleh kita, termasuk kekuatan ekonomi berbasis massa. Ya toh kita sendiri sebenarnya di samping produsen kita juga kan masih sebagian besar konsumen kita. Betul tidak? Makanya Kang siapa tadi namanya? Kang Ita Suherman. Ya masalah kursi itu kan masalah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kita sangat hafal dengan ayat itu. Allah yang menempatkan dan tidak menempatkan seseorang dimanapun. Tetapi yang terpenting adalah fungsinya. Khalifah itu adalah fungsi menata, mengelola dan mengurus bumi ini secara bersama-sama. Fungsi itu tidak harus kita menjadi seorang kepala desa, walaupun itu merupakan salah satu di antara yang penting dikuasai oleh bangsa dan umat ini, karena dengan kekuasaan ternyata banyak kebaikan yang lebih dahsyat lagi bisa kita berikan. Misalkan kalau hari ini seorang muslim yang qualified, paham Islam, tata negara, kekuatan bangsa dan sebagainya, saya yakin Palestina juga tidak akan
seperti ini karena kita bangsa Indonesia sangat siap dengan resiko apapun yang bisa kita lakukan ya, dan kita bisa mengirimkan pasukan seperti apapun, insya Allah bisa. Mudah-mudahan yang lain juga segera digerakkan oleh Allah untuk menyelamatkan saudara Palestina, terutama Al-Quds ya, tetap menjadi kiblat atau masjid umat Islam, insya Allah. Nah, saya kira itu kan, saya sangat setuju bahwa persoalan ini kan, walaupun tadi urusannya urusan kita beternak ayam di sini, tapi bukan semata-mata dilihat jualan ayamnya kan, tapi kekuatan ekonominya yang harus segera kita selamatkan, masyarakat mandiri di sini. Kan sebenarnya yang dibutuhkan kan pangan ya. Kalau uang tuh pangan bukan? Uang tuh pangan atau bukan? Nggak bisa dimakan kok. Bukan sebenarnya. Asal kita tercukupi pangan kita, nggak ada uang juga insya Allah hidup. Tapi banyak duit, nggak ada pangan, bisa makan. Mau nyayur duit tuh, duit ratusan ribu kita disayur gitu, pakai air gitu, nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan mah tuh jukut ya, asal tidak pahit gitu, atau ya, itu yang bisa kita makan. Gitu. Nah ini juga filosofi hidup dan pola pembelajaran nanti tidak boleh dibolak-balik gitu. Bahkan saya selalu menganjurkan bagaimana kita sejahterakan dulu kampung kita ini, daerah kita ini. Cukupkan dulu makanannya, minumannya, segala macam. Kalau bisa, seharusnya kita bangun pasar dulu di kita. Jadi produk kita ini dipasarkan di kita dulu, sampai masyarakat kita juga sehat gitu. Jangan, terus terang saja saya juga kalau lagi ada pembagian bingkisan gitu ya terpaksa lah harus ke Indomaret, ke Indogrosir, walaupun lebih murah gitu, ke Indogrosir kita belanja lebih murah. Tapi saya sedih, terus terang saja, sampai itu bukan persoalan ini produksi orang lain, tapi persoalan belum lagi kita cek dari sisi nutrisi, gizi segala macam, masih kalah dengan singkong yang si ibu parut, kemudian kita bikin enye atau opak begitu ya, kemudian kita goreng dengan pakai minyaknya juga minyak kelapa asli itu orang yang minyak keletik itu kan lebih berkualitas dibandingkan dengan minyak sawit itu jauh ya, minyak keletik itu ya, belum lagi minyak keletik bisa digunakan buat obat macam-macam juga, itu luar biasa. Nah, pola pikir ini punten ada Kang Arif di sini, seorang master dosen, harus bisa menyelamatkan kampung ini dari ketergantungan kita ngambil ke orang. Bila perlu ini dijadikan pilot project. Ya, melalui Yayasan Al-Ikhlas ini kita bikin pilot project di sini semampunya. Kalau bisa produk-produk ini sekali lagi kita ya kemas dengan kemasan baik, bagus. Terus tutupi dulu lah kebutuhan. Kalau bisa kebiasaan anak jajan ini juga jajan makanan kita gitu dibuat lagi. Tinggal persoalan teknologi pengolahan. Nanti tinggal masalah teknologi pengolahan, agroindustrinya yang harus kita perbaiki nanti supaya dari sisi penampilan, kebersihan, higienitinya terpenuhi dengan baik, dan kita bisa nantinya lebih mampu lagi menyajikan yang tadi ya, misalkan ayam tadi kan ya, kalau bisa yang goreng kayak fried chicken itu kan dari ayam kampung, walaupun masih mahal. Tapi kan kalau mahalnya dari kita ke kita nggak ada masalah lah. Kalau saya punya padi misalkan, kemudian saya jual, biasanya di sini kita beli beras 10.000 nih sekilo gitu ya. Tapi kita membelinya di sini, katakan di Al-Ikhlas atau di koperasinya, nanti kita sudah ada koperasinya. Kita bikin koperasi di sini, nanti jual 12.000 nggak ada masalah, sebab yang 2.000 nggak kemana-mana. Buat kepentingan kita tadi ya, menutupi operasional yayasan, guru ngaji kita, guru tahfidz kita, kemudian bila perlu mengumrohkan orang-orang yang. berprestasi dan tidak kecil di sini.
Di dusun ini ya Kang ya, berapa jumlah dusun ini? Di sini 4 RW. 4 RW itu berapa kepala keluarga? Hampir sekitar 700. 700 kepala keluarga. Lebih sekarang di 789. Ya. Hasil sedikit. Ya itu kalau ada 700 diberdayakan Kang. Tadi misalkan kalau konsep charity sodakoh saja yang kayak kenceleng gitu kan, akan nanti gerakan anak-anak muda di ini dulu kan, di training, diberikan wawasan pengetahuan. Itu kalau sehari mereka kira-kira kalau satu kepala keluarga 2.000 rupiah per hari, keberatan ya? Kepala keluarga bukan orang. Itu rumah. Keberatan tidak ya. Cuman masalahnya siapa yang mau memungut gitu. Itu aja masalah. Ya nggak apa-apa, nanti kan akan punya 4 RW itu dibentuk 4 tim di situ, 4 orang. Ada orang yang mengutin begitu. Atau dicari nanti polanya. Pola sekarang udah pakai HP. Klik aja begini. Infak 2.000, klik 2.000 jadi. Kan bisa langsung masuk. Kan kalau bisa 2.000 per hari kali 700 itu 1.400 per hari. Sebulan berapa? Sekitar 50 juta, 45 juta per bulan. 45 juta per bulan itu sudah tadi beli ayam sokta bagian mana helu, RT mana helu, diputer tuh modalnya dari situ, nggak usah kemana-mana. Kalau ternyata ada peluang dari luar, alhamdulillah. Kalaupun tidak, jangan mengandalkan dari luar. Dalam ya, pertama tadi tentang isu global, bagaimana kita harus tahu konteks hari ini ya, agar kita nanti keulen cek sunan tadi ya, jadi jumud lah gitu, ketinggalan informasi sehingga kita tidak bisa nyambung dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua tadi penting bagaimana tentang upaya kita senantiasa untuk development, membangun pemberdayaan, kemudian perbaikan dari sisi tadi terutama islahul ummah lah ya. Islahul ummah baik umat ini, diri kita, keluarga dan masyarakat ini dari aspek tadi Islaman, kemudian dari aspek ekonomi. Tadi lagi-lagi sangat detail ada beberapa solusi-solusi ya. Konteks yang lebih mudah dari mulai terkecil tingkat rumah tangga, kemudian RT, RW, bahkan desa gitu ya. Pemberdayaan baik dari sisi agrobisnisnya, kemudian dari sisi sosial tadi. IGC setahu Ana sudah masif terlihat di Facebook. Kayaknya ini belum diterapkan di masa baru nih. Nanti konsultasi ini. Nah, mudah-mudahan Pak Kades baru gitu ya, kemudian Pak Ita di Pasirwaru dan desa yang lain di Limbangan Timur itu bisa diterapkan sebagai batu bata lah ya pertama. Insya Allah niat baik itu jangan dilama-lama lah ya. Tentunya dengan kesungguhan dan juga perencanaan yang Insya Allah Allah akan menolong niat-niat baik yang senantiasa didasari tadi untuk Islam ummah Insya Allah. Kemudian selanjutnya mungkin sudah disajikan kangge tuang heula gitu ya. Aya gurame tos ieu saus tiram. Sareng ayam sudah disiapkan. Manawi tiasa tuang heula gitu nanti. Ya dicicipi lah. Oh iya. Minimal dicicipi. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.